Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ardian dengan nomor induk mahasiswa 61014201174 dari Rombel PJKRD Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana konsep teori memberikan materi pembelajaran dengan terangan kelas 8 SMP dengan jumlah siswa 20 siswa dan jumlah meja tenis ada 2 meja dan jumlah bed ada tenis meja ada 4 serta dengan bola pingpong atau bola tenis yang mencukupi. Kali ini saya akan menjelaskan konsep saya dalam mengajar sesuai keterangan di atas. Pertama, saya akan menetapkan prinsip bahwa materi olahraga tenis meja akan selesai dalam 4 kali pertemuan atau 4 minggu, di mana setiap kali pertemuan mata pelajaran olahraga adalah 3 jam. Untuk minggu pertama, saya tidak mengajak siswa praktik, namun menjelaskan secara rinci tentang materi tenis meja di dalam kelas yang meliputi pengertian tenis meja, sejarah tenis meja secara singkat di Indonesia, dan menjelaskan teknik dasar dalam tenis meja, dan serta menjelaskan sarana dan prasarana dalam olahraga tenis meja. Baik, untuk minggu yang pertama sudah saya jelaskan bahwa saya akan memberikan materi di dalam kelas mengenai pembelajaran olahraga tenis meja. Dalam materi yang saya akan jelaskan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah apa pengertian olahraga tenis meja. Yang kedua, bagaimana sejarah singkat olahraga tenis meja di Indonesia. Yang ketiga, apa sarana dan prasarana yang digunakan dalam olahraga tenis meja. Yang keempat, apa saja teknik dasar dalam olahraga tenis meja. Dan yang terakhir, bagaimana peraturan permainan dalam olahraga tenis meja. Untuk yang pertama, pengertian olahraga tenis meja. Tenis meja adalah suatu olahraga yang dimainkan oleh 2 orang atau 2 pasangan yang berlawanan menggunakan bat dan bola kecil dengan media lapangan yang berbentuk meja berukuran 2,74 meter dan lebar 1,52 meter dan harus datar dengan ketinggian 76 cm di atas lantai. Baik, yang kedua adalah sejarah singkat olahraga tenis meja di Indonesia. Tenis meja masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930-an. Awalnya olahraga ini hanya dimainkan di balai-balai pertemuan oleh orang-orang Belanda. Pada awalnya orang-orang yang boleh memainkan tenis meja ini juga dibatasi. Sampai pada akhirnya Indonesia memiliki organisasi yang mengurusi tenis meja, yaitu Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia atau PPPSI, yang berdiri pada tahun 1939. Namun pada Kongres pertama di Surakarta tahun 1958 berganti nama menjadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI, dan pada tahun 1960 PTMSI bergabung menjadi anggota TTFA. Berikutnya sarana dan prasarana olahraga tenis meja. Yang pertama ada meja tenis. Meja tenis berukuran dengan panjang dengan 274 cm dengan lebar 152,5 cm dengan tinggi meja 76 cm di atas lantai. Yang kedua ada bola tenis meja atau bola pingpong dengan diameter bola 40 cm dan berat bola 25 gram. Yang ketiga ada bat tenis meja. Dalam ukuran bat tenis memiliki berat 150 gram. Bat terbuat dari kayu 85% dan permukaannya datar. Tebal busa karet 2 mm
dan tebal karet bintik maksimal 4 mm. Untuk yang berikutnya ada net dengan ukuran panjang 183 cm, tinggi atau lebar net tenis meja 15,25 cm, dengan jarak tiang ke meja 15,25 cm. Dan prasarana olahraga tenis meja supaya bola tetap stabil, tidak terganggu dengan adanya angin, dilakukan di ruangan tertutup atau indoor. Untuk selanjutnya, teknik dasar olahraga tenis meja. Yaitu yang pertama ada teknik memegang bat atau grip. Yang pertama, second grip. Second grip adalah teknik memegang bat seperti saat berjabat tangan. Yang kedua ada penholder grip. Penholder grip ini adalah teknik memegang bat menyerupai dengan memegang pena, dan teknik yang ketiga adalah teknik similar grip. Similar grip ini adalah teknik memegang bat yang hampir mirip dengan second grip, yaitu seperti berjabat tangan. Yang kedua adalah sikap atau posisi tubuh atau stance. Stance ini adalah bagaimana sikap tubuh baik kaki atau tangan atau badan saat menerima bola atau sedang menyerang atau saat menyerang. Dalam stance ini terdapat dua, yaitu set stance dan squat stance. Yang ketiga adalah gerakan kaki atau footwork. Gerakan kaki ini tergantung dari bagaimana kita melangkahkan kaki menyesuaikan datang arahnya bola. Yang keempat, teknik pukulan atau stroke. Dalam bermain tenis meja ada beberapa pukulan yang harus dikuasai atau dipahami. Yang pertama adalah pukulan servis, pukulan backhand, pukulan forehand, pukulan drive, dan pukulan chop, serta pukulan flick. Dan yang terakhir adalah teknik pertahanan atau block. Dalam teknik pertahanan ini bertujuan untuk membentengi atau menahan dari serangan lawan ketika lawan melakukan pukulan smash atau pukulan keras. Yang berikutnya, peraturan permainan olahraga tenis meja. Yang pertama, permainan pingpong dimainkan hingga 11 poin. Pada umumnya, nilai terbaik akan diambil 3 dari 5 pertandingan terbaik. Terus, jika poin seri atau use dengan nilai poin 10-10, maka pemain diharuskan untuk melakukan servis secara bergantian. Jika bola telah dilempar dan dipukul, namun ternyata pukulan meleset, maka poin akan menjadi milik lawan. Selanjutnya, jika bola memantul 2 kali atau lebih di area lawan, serta memantul ke samping, bahkan menyentuh garis tepi, maka poin akan menjadi milik pemain. Yang kelima, bola yang diservis atau harus memantul di bagian kanan area lawan. Khusus untuk pertandingan kategori ganda, tim harus bertukar tempat setelah melakukan pukulan servis sebanyak 2 kali. Jika saat rally point atau permainan berlangsung lama karena para pemain mempertahankan posisi bola, bola terkena jaring atau net, maka lemparan itu akan dianggap sah. Baik, peraturan yang berikutnya, saat pergantian pertandingan kategori ganda, kedua pemain wajib memukul bola secara bergantian. Terus, bola pingpong harus dipukul saat memantul pada meja. Jika salah satu pemain memukul bola sebelum memantul, maka poin akan menjadi pihak lawan. Berikutnya, saat rally point atau saat melakukan servis, bola memantul ke atas jaring dan mengenai area lawan, dan lawan tidak memberikan serangan balik, maka itu akan menjadi poin tambahan untuk pemain. Bagian tubuh yang boleh terkena bola dalam permainan tenis meja adalah area di bawah pergelangan tangan dan jari. Jika bola terkena tangan atau pedal, maka poin akan tetap dianggap sah. Peraturan selanjutnya, pemain tenis meja tidak boleh menyentuh meja papan kecuali tangan atau area bawah pergelangan tangan yang digunakan untuk membawa bat. Selanjutnya, meskipun bola memantul ke samping dan mengenai bagian tepi atas permukaan meja, poin akan tetap dianggap sah. Yang terakhir, jika wasit tidak hadir selama pertandingan dan pemain merasa kurang puas dengan hasil pertandingan,
Honor system dapat diberlakukan hingga pemain setuju dengan hasil pertandingan. Untuk minggu yang kedua, saya akan mengajak para siswa untuk melakukan praktik. Untuk praktik minggu kedua ini, saya akan mengajarkan praktik cara melakukan memegang bat dan pukulan dalam tenis meja. Dalam minggu kedua ini yang saya ajarkan dalam pukulan dalam tenis meja tersebut adalah bagaimana memukul dengan teknik second grip atau penholder grip. Dan teknik dasar pukulan tenis meja tersebut yang saya ajarkan antara lain adalah service, backhand, forehand, chop, terus flick, dan block. Karena hanya ada 2 meja dan 4 bat, saya akan membagi dari jumlah siswa menjadi 10 kelompok yang terdiri 2 siswa dalam 1 kelompok. Saya akan memberikan arahan setiap kelompok mendapat giliran untuk latihan selama 15 menit secara bergantian, di mana setiap satu meja dimainkan 2 siswa. Namun sebelum saya mengajak para siswa praktik, saya akan mengajak siswa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu meliputi static stretching dan dynamic stretching, serta lari kecil selama 5 menit. Setelah melakukan pemanasan terlebih dahulu, saya memberikan contoh bagaimana memegang bat dan teknik pukulan dengan baik yang benar saat bermain tenis meja. Baik, untuk minggu yang ketiga, saya akan mengajak para siswa untuk melakukan praktik lagi. Untuk praktik minggu ketiga ini, saya akan mengajarkan praktik sikap atau posisi badan, stance, dan gerakan kaki atau footwork, serta mengulang teknik pukulan dalam tenis meja pada minggu kedua. Karena hanya ada 2 meja dan 4 bat, saya akan membagi dari jumlah siswa menjadi 10 kelompok, yang terdiri dari 2 siswa dalam 1 kelompok. Saya akan memberikan arahan setiap kelompok mendapat giliran untuk latihan selama 15 menit secara bergantian, di mana setiap satu meja dimainkan 2 siswa. Namun sebelum saya mengajak para siswa praktik, saya akan mengajak siswa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu meliputi static stretching dan dynamic stretching serta lari kecil selama 5 menit. Setelah melakukan pemanasan terlebih dahulu, saya memberikan contoh bagaimana sikap atau posisi badan dan gerakan langkah kaki yang baik dan benar saat bermain tenis meja. Selanjutnya untuk minggu yang terakhir atau minggu keempat adalah tahap akhir dari pembelajaran materi olahraga tenis meja. Dalam tahap ini saya akan mengambil nilai praktik. Sebelum menilai, saya memberikan gambaran kepada siswa apa yang menjadi target dalam penilaian. Pertama, saya akan menilai keseriusan siswa dalam melakukan praktik. Yang kedua, menilai keseriusan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran sehingga dapat melakukan praktik teknik dasar yang benar. Sistemnya sama, karena hanya ada 2 meja dan 4 bat, saya akan membagi dari jumlah siswa menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 2 siswa dalam 1 kelompok. Saya akan memberikan arahan setiap kelompok mendapat giliran untuk praktik selama 15 menit secara bergantian, di mana setiap satu meja dimainkan 2 siswa. Namun sebelum saya mengajak para siswa praktik penilaian, saya akan mengajak siswa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu meliputi static stretching dan dynamic stretching, serta lari kecil selama 5 menit. Sekian presentasi dari saya mengenai bagaimana saya memberikan konsep materi pembelajaran olahraga tenis meja dengan keterangan mengajar siswa kelas 8 SMP dengan jumlah siswa 20 siswa dengan sarana dan prasarana meja 2 meja dan jumlah bat hanya 4 bat dan jumlah bola tenis meja atau bola pingpong yang mencukupi. Apabila ada salah dalam penulisan kata dan dalam pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.